Semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang glitch finance atau glitch ya. Kalau kita lihat dari websitenya sendiri, hampir sama sih, satu konsep gitu ya. Jadi kayak glitching juga di sini kita lihat. Dia adalah decentralized finance operating system ya. What is glitch? Dia memang adalah blockchain based operating system, purpose built for money market, decentralized application atau DApps, and decentralized finance activity. Memang fokusnya lebih ke arah apps untuk DeFi, apps untuk decentralized finance gitu ya. Dan memang sudah saya bilang juga kalau DeFi ini sebenarnya a breakthrough atau inovasi yang memang bagus sekali gitu ya untuk kedepannya juga, sangat menarik. Kita bisa di white papernya juga, nanti kita bahasnya di video agak belakangnya ya, white papernya ya. Nah, kita bahas dulu feature-nya apa aja sih. Feature-nya yang pertama, high transaction speeds, berarti dia lebih cepat. The use of proof of stake, karena menggunakan proof of stake juga, glitch blockchain is able to achieve a minimum speed of 3000 transaction per second, jadi sekitar 3000 transaksi per detik. Jadi cukup bagus juga kalau dibandingkan dengan Ethereum mungkin ya yang sedikit lambat. Nah, kita lihat lagi low transaction fee, ada groundbreaking reward structure that incentivizes community support through a revenue sharing protocol. Jadi dia fee-nya kecil atau sedikit. Kita lihat juga dengan ini yang menarik sekali adalah revenue sharing-nya, di mana kita bisa mendapatkan uang juga dari revenue sharing mekanismenya ini. Tapi nanti kita bahas juga di belakangnya. Nah, yang feature yang terbaru adalah JAX. JAX ini apa? GEX itu ya. GEX mungkin ya. Glitch Decentralized Exchange. Jadi ini adalah decentralized exchange-nya Glitch. Kalau kalian tahu decentralized exchange itu kayak apa? Kayak Uniswap, kayak SushiSwap. Nah, itu disebutnya decentralized exchange gitu ya. Dan ini Glitch juga bikin decentralized exchange-nya sendiri. Ini ada videonya. Coba ya, kita mungkin nggak usah lihat videonya, tapi kita lihat previewnya aja nih, demonya ya. Jadi seperti ini ya, hampir sama sih sebenarnya. Tapi ya dengan konsepnya juga masih glitching juga ya. Kita lihat glitch matrix, tokennya adalah GLCH. Jadi kalau kalian mau cari GLCH, setahu saya di Indodax juga ada. Nih Indodax GLCH, kalian bisa beli juga di GLCH. Ada token price-nya berapa, lalu total supply-nya. Oke, mungkin kita lihat dari CoinMarketCap aja ya. Nah, ini di CoinMarketCap kita lihat glitch sendiri sebenarnya untuk circulating supply-nya atau maksimum supply-nya itu sekitar 88 juta ya, 88,888 pokoknya 8888 lah gitu ya. Kalau sekarang sudah sekitar 72 jutaan atau sekitar 81%. Ya ini sebenarnya supply-nya masih cukup oke ya, sangat-sangat bagus juga. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat all-time high dia berapa sih? All-time high-nya mungkin sekitar 21.000, berarti mungkin sekitar $1,5. Jadi ini cukup lumayan juga untuk glitch ya. Ini terdiskon juga sebenarnya ya dengan harga sekarang. Nah, kita lihat juga project release-nya. Ini adalah beberapa project dari glitch. Kalau menurut saya ini salah satu yang paling lengkap sekali, sangat transparan juga mereka. Kita ada Mei, ada Juni, tapi nanti kalian bisa lihat juga, kita bahas di white paper aja nih. Jadi lebih detail lah gitu ya. Kita lihat partnersnya. Mungkin yang kalian lihat adalah yang terkenal apa ya? Ayo, ini Polygon Matic Polygon, ada TrustSwap, ada Orion juga gitu ya. Tapi ini ya cukup menarik sekali, partnernya juga sudah ada banyak. Kita lihat lagi, kita lihat description of glitch finance ya. The purpose built DeFi blockchain, karena memang untuk decentralized finance juga. What is glitch finance? Glitch is building a DeFi operating system. Jadi memang dia mau bikin DeFi OS-nya gitu ya. Untuk apa? Untuk minimize barriers for retail investors and developers looking to expand the reach of their products or services. Jadi untuk membantu, dan barriersnya tuh kayak penghalang lah. Jadi mempermudah seperti itu untuk retail investor seperti kita dan developer yang mau masuk juga ke dalam yang teknologi blockchain seperti itu. Kita lihat juga konsensusnya dia, delegated proof of stake ya. Bedanya apa dengan proof of stake biasa? Bedanya sih lebih adanya voting power. Jadi kita ada vote, terus lebih demokrasi juga lah seperti itu. And ada fair governance ini ya, lebih adil seperti itulah. Lalu kita lihat ada profit sharing, tapi nanti profit sharing kita akan bahas juga. Lalu dia memang sekarang sih projectnya cukup bagus. Dia ada mau bikin GRC20 coin juga. And Glitch is building bridges to connect the Glitch token atau GLCH token with other blockchain ecosystem. Jadi dia pengen menjembatani dari Glitch token ini ke ekosistem blockchain lainnya seperti Ethereum, Polkadot gitu ya. Dan ini kalau dia bilang the first of this malah ke Binance Smart Chain, jadi sangat menarik juga.
ada ini tadi kita udah bahas juga, glitch decentralized exchange ya. Lalu kita lihat juga, nah ini baru-baru ini nih, Mei 5, glitch is joining forces with Polygon Matic. Kita tahu Polygon Matic juga lagi naik daun juga ya, dengan dia Ethereum scale step 2, maksudnya scaling nomor 2 juga, level 2-nya. The main focus of this collaboration will be finding ways to make the glitch network stronger and nurturing the decentralized application being built on top of it. Jadi lebih untuk enhance, itu kayak memperlengkapi gitu ya, jadi lebih komplit lagi gitu, jadi lebih kuat. Seperti itu. Kita lihat DeFi has slow block confirmation, high gas fee, and no sovereignty. Tapi ini memang lebih mungkin ke arah Ethereum sih kayaknya ya, memang kayak sedikit lama, lalu gas fee-nya juga mahal gitu ya. Makanya dengan Glitch Finance semoga bisa provide the solution, jadi menjadi solusi lah, seperti itu. Kita lihat juga dia working with Polygon. Ini kan dibilang Glitch is building a level 1 blockchain that address current DeFi speed issues. Seperti itu. Nah, kita coba lihat tim-timnya Glitch aja juga ya. Nah, ini timnya Glitch. Glitch sendiri dipimpin oleh 4 co-founder. Ada si Sean Ryan, ada Tawana, Rohan, Jason McGregor. Tapi yang menarik dari saya, menurut saya, ini adalah core teamnya nih. Ini ada si Wisnu sama ini Cecil. Ini juga Indonesia lead gitu ya. Jadi memang ada tim-tim dari Indonesia juga. Jadi cukup menarik juga. Ada kontribusi juga nih untuk di dalam Glitch Finance sendiri. Seperti itu. Jadi ini kita bahas partnersnya juga. Lalu kita coba lihat nih, what is Glitch Finance? Tadi kita ada bahas tentang profit sharing atau revenue sharing model. Apa sih yang dimaksudkan itu? By default, 20% of all network fees and revenues from the decentralized application are deposited into a network vault stored on the Glitch protocol. Jadi sekitar 20% dari network fee-nya, jadi dari fee-nya seperti itu, dan revenue-nya ini dimasukkan atau disimpan di vault, di suatu vault atau simpanan gitu untuk Glitch protokolnya sendiri. Lalu tokens yang di dalam vault itu bakal nanti di-share atau dibagikan juga kepada glitch orang-orang yang stake Glitch, jadi yang support Glitch juga. Jadi ini sangat menjadi positif feedback loop, jadi kayak sama-sama positif lah antara developer dan juga community-nya gitu ya. Community-nya jadi lebih banyak orang yang mau support juga dengan adanya revenue sharing modelnya. Jadi ini cukup menarik sekali untuk Glitch sendiri gitu ya. Lalu kita lihat lagi, kita langsung bahas aja nih white paper-nya aja nih, Glitch white paper. Yang menurut saya menarik yaitu ini, dia punya white paper sebenarnya di update-nya cukup rutin ya. Kayak sekarang ini April 2021 ini di update lagi Glitch white paper-nya, jadi baru sekali. Kalian bisa baca, tapi ini saya skip juga langsung ke, kalau nggak salah tadi saya baca ke page 15 deh. Nah, ini page 15, kita langsung ke growth and expansion. Ini yang saya bilang juga, dia punya roadmap-nya ya. Jadi roadmap ini sangat-sangat jelas, bukan per quarter loh, tapi ini per bulan. Jadi benar-benar per bulan ya. Saya coba zoom. Nah, ini kita lihat, ada March 2021, April, Mei, Juni, Juli, sampai Agustus ya. Nah, di Juni, bulan ini, yang paling ini sih main-nya ya, sebenarnya testnet launch. Kalau kalian nggak tahu testnet launch-nya itu kapan, testnet launch-nya ini tanggal 30 Juni. Jadi bentar lagi ya, akhir Juni ini. Tapi kalau kita lihat di bulan Juli ini ada smart contract mechanism-nya juga, tapi yang menarik juga di bulan Agustus. Kenapa? Karena dia mau membuat bridging nih, jembatan-jembatan yang tadi kita sempat singgung juga. Itu ada Ethereum Bridge, ada Polkadot Bridge, ada Binance Bridge juga gitu ya. Jadi mungkin menarik sekali lihat perkembangannya Glitch sendiri. Kita lihat juga ini dia partnership-nya. Kalau misalnya if all works as planned, kalau misalnya semua berjalan dengan baik, dia akan bikin lending platform, stablecoin, crypto domain, sama a digital marketplace juga untuk NFT. Jadi memang plannya cukup banyak juga sebenarnya ya. Semoga mereka masih bisa mengikuti plannya lah. Kita lihat lagi. Nah, budgetnya sekarang ya, kalau kita lihat budget allocation pun dia ada bikin pie chartnya juga. Ya ini cukup oke juga. Kenapa? Karena kita lihat bahwa mainly lebih ke arah product development-nya dan marketing lah. Jadi biar orang-orang tahu bahwa Glitch ini memang expanding lah. Seperti itu. Jadi namanya juga naik. Terus juga produknya juga di-develop terus, dikembangin terus lah, seperti itu. Jadi grow. Jadi bertumbuh. Kita lihat juga ini Glitch. Ini saya mau bahas juga. The Glitch protocol has already been in the development for some time. Dan ini yang kita mau lihat adalah is due to launch on testnet on June 30. Jadi 30 Juni ya.
The project is also currently developing, jadi ada develop walletnya, dompet sendiri, ada block explorer, sama decentralized exchange, JAX ya. Jadi ini masih demo glitch decentralized exchange-nya ya, tapi mungkin bentar lagi bisa rilis juga, semoga ya. And kita lihat, ini mungkin kalau dia bilang will be launched shortly after the mainnet goes live this summer. GEX is being launched in partnership with cryptocurrency market aggregator Protocol Orion. Lalu ini dia bahas juga di bulan Mei dia ngapain, ada listed di Qcoin juga, salah satu exchange yang terbesar juga gitu di dunia. Lalu dia juga bikin ada partnership, ada Polygon sama Binance Smart Chain juga seperti itu. Tapi yang kita bahas adalah glitch ini sebenarnya minggu ini. Kalau kita buka Twitternya ya, dia ada glitch Mega Week schedule. Jadi memang ini khusus Mega Week lah, makanya kayak dibesar-besarin minggu ini karena memang setiap harinya ada event-event untuk glitch sendiri ya. Coba kita lihat, langsung bahas di artikelnya aja. Nah ini, announcing the glitch Mega Week schedule. Kita baca sendiri, glitch Mega Week to date. Nah ini ada announcement schedule-nya sendiri. Coba kita lihat. Nah jadi ini mulai dari Juni 21, Juni 22, Juni 23. Jadi setiap hari ini ada perkembangannya lagi, dengan akhirnya mereka akan testnet launch. Ini yang bakal jadi main eventnya gitu ya. Jadi cukup menarik, kalian bisa baca juga. Ada Ask Me Anything schedule juga, AMA schedule. Nah, ini yang ini, to any role, we have the biggest announcement, the testnet launch. Nah, ini ada kata-kata dari si Sean Ryan, CEO-nya Glitch Finance ya. Glitch was created to give people control over their money. Jadi untuk kita memang bisa mempunyai kontrol lah. If freedom is important to you, you should really care about what's being built here. Jadi memang kalau misalnya kita lihat freedom ini memang sangat-sangat penting, ya maksudnya kita harus pedulilah juga dengan perkembangannya glitch, karena memang tujuan mereka seperti itu ya. Terus dia bilang testnet yang nanti bakal launching 30 Juni is a statement of our commitment to the glitch community. Bakal menjadi ya bukti lah bahwa ini komitmen mereka semua tim glitch untuk community gitu ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat bagus juga. Mungkin kalian bisa consider juga Glitch Finance ya. Oke, itu saja video dari saya untuk hari ini. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir video, and see you in the next video. Bye bye.